Seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Puji Tuhan. Kita akan segera mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hadir, mari saya persilakan untuk saudara berdiri, menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita dapat mengagungkan nama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjub, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami kagumi kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami yang mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab Kau layak terima. Amin. Kau layak terima pujian kami. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Ibu Sri Tresnowati akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul Tuhan, beribadah di tempat ini Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, setiap yang hadir di tempat ini Tuhan, baik pemain musik Tuhan, singer, WL, sound system Tuhan, dan jemaat-Mu Tuhan, serta pembicara yang akan melayani Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan akan menaungi setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan untuk bersama-sama hadir. Mari biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Saya persilakan Bapak Ibu, kita berdiri kembali.
Nyanyikan pujian ini dengan girang-girang, dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan dan berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Silakan duduk. Senang Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus tidak pernah tinggalkan. Kemudian boten nate Gusti nilar kula. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Boten nate Gusti nilar kula. Boten nate Gusti nilar kula. Nadyan kada bebaya duwen kada rencana. Boten nate Gusti nilar kula. Boten nate Gusti nilar kula. Boten nate Gusti nilar kula. Nadyan kada bebaya duwen kada rencana. Boten nate Gusti nilar kula. Sami nyondere Gusti, sami nyondere Gusti. Mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap saya. Mana ayem sami nyondere Gusti, sami nyondere Gusti. Mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap saya. Mana ayem lan tentrem. Haleluya. Senang saudara memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Melewati bahaya. Bahkan pujian ini katakan, senajan kathah bebaya, tuwin kudu rencana, mboten nate Gusti nilar kula. Amin. Kita mengamankan pujian ini dan saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan iman percaya yang penuh di hadapan Tuhan. Bahwa ke depan pun Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Mboten nate Gusti nilar kula. Mboten nate Gusti nilar kula. Senajan kata bebaya tuwin kudu rencana. Mboten
Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyembah Tuhan kembali. Kita akan segera mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Izinkan Dia sendiri yang akan mengalirkan kekuatannya melalui firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, selamanya kita akan mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Diulang lagi, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Katakan kembali, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan nama-Mu. Biar ku memuliakan, amin, nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku
Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah banyak mengasihi dan berbuat baik bagi setiap kehidupan kita. Apa yang dapat kita bawa untuk membalas kasih Tuhan? Apa yang dapat kita beri untuk menyenangkan hatinya? Dia hanya rindu supaya setiap kita memberikan yang terbaik dari hidup ini. Selagi kesempatan masih ada, selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan dari hidup kita, mari senangkan hati Tuhan. Muliakan Tuhan melalui hidup kita di dunia ini, sehingga nama Yesus semakin dikenal oleh banyak orang, dan banyak orang akan memuliakan namanya. Nyanyikan pujian ini kembali. Memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan, nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku memenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, segenap kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nyatakan hatimu sepanjang hayatku.
kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, biar ku menyenangkan hatimu. Amin. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta. Haleluya. Ku cinta semuanya. Katakan dengan segenap hati, Yesus, ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mencintai Engkau, itu karena kasih karunia-Mu, pekerjaan kuasa Roh-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, setiap kata pujian yang telah lahir dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan akan Engkau Tuhan. Engkau terlalu baik, sungguh teramat baik buat kami umat-Mu Tuhan. Kalau kami masih dapat berkumpul, beribadah di tempat ini dengan segala keadaan yang ada Tuhan, tetapi kami tidak kehilangan sedikit pun sukacita sorga itu Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah Engkau, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau merahmati ibadah kami. Tidak penting dimanapun kami dapat beribadah, asalkan Engkau hadir Tuhan. Asalkan Engkau berkenan hadir Tuhan di tengah-tengah kami, orang-orang berdosa yang telah Engkau layakkan ini. Itu merupakan anugerah terbesar bagi kami umat manusia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Tuhan boleh berkenan memberkati kami dengan kuasa pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh menyiapkan hati kami, telinga rohani kami. Untuk sebentar Tuhan boleh bentangkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bubui setiap urapan dari setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga dapat mendidik kami umat-Mu boleh semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan yang dapat menjadi terang, dapat menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Kami memiliki pertumbuhan rohani yang signifikan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala yang Tuhan izinkan. Segala pencobaan Tuhan, badai yang Tuhan izinkan. Kami boleh semakin kuat. Seperti emas yang semakin dimurnikan hanya oleh karena kekuatan kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada kami umat-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tutup bungkus tempat ini. Setiap kami dengan kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Mul yang paling banter. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi ya. Selamat pagi, dan saya lihat-lihat kok juga
Masih banyak yang belum datang karena sakit ya. Bapak Ibu Lukidi, Pak Jono Banjarjo gitu ya. Pak Misri, ini kemana ini Pak Misri? Siapa lagi itu yang belum kelihatan ya, keluarga Mas Andre, putranya sakit, Pak Teges, ya. Tapi kita tahu kita datang di tempat ini bukan saja ingin berjumpa satu sama lain, tetapi kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan tadi lewat pujian mulut bibir kita, kedua tangan kita bertepuk tangan. Ya, selamat pagi, ya, selamat kita kembali berjumpa. Ya, memang hari-hari ini banyak yang sakit, saudara ya, sampai dikatakan zona merah. Tadi di berita tadi daerah Jawa Barat, ya, PPKM, saudara. Itulah terjadi juga di antara kita, apalagi Suwaru juga banyak yang kena, saudara ya. Tetapi kita senantiasa, kalau kita sudah rasa-rasa tidak enak, ya pembantu iman obat, saudara. Itu pembantu iman ya. Kalau saudara punya iman yang teguh, yang kuat, ya tidak apa-apa tanpa obat ya saudara. Tetapi itulah kita manusia, kita sadari bahwa kita penuh dengan kelemahan ya. Kita tadi sudah menyanyikan satu nyanyian, aku ingin mengasihi. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Dan nyanyian mengenai mengasihi itu banyak, saudara. Ya. Aku mau mengasihi Tuhan, ku cinta, cintanya Tuhan betapa besar ya saudara. Dan itu mungkin sudah ya mulai kita sekolah minggu sudah diajarkan oleh guru-guru. Sampai remaja, pemuda, orang dewasa ya sudah tidak perlu diajarkan saudara. Dan tentu di dalam hati kita tetap kita mengasihi Tuhan. Tanpa saya tanya kepada saudara, saudara tentu mengiyakan atau mengamenkan. Ya, kalau kita ini mengasihi Tuhan. Amin. Loh. Apakah kita ini mengasihi Tuhan? Haleluya. Kita tinggalkan rumah, kesibukan, kerepotan, mungkin juga sakit penyakit, kita datang di tempat ini dengan keadaan yang penuh kesederhanaan ini saudara, ini bukti tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, karena di dalam suratan Yohanes katakan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau berbicara mengasihi itu sudah tidak asing lagi. Setiap Paskah, setiap Natal, ya saudara, itu senantiasa disinggung, dibicarakan mengenai mengasihi. Tetapi masalahnya di sini dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, dengan jelas dikatakan menuruti segala perintah. Nah ini berbicara menuruti perintah ini saudara. Ya. Banyak anak-anak Tuhan tidak menuruti perintahnya. Ya apa ya? Ya, mungkin ada di sekitar kita, mungkin tidak jauh-jauh, mungkin ada di antara keluarga kita mungkin.
Ya saudara, sudah tidak lagi menuruti perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan jelas, tegas, firman Allah katakan menuruti perintahnya. Amin. Amin. Ya, menuruti perintahnya. Meskipun itu perintahnya berat, enteng, kecil, besar, tetap kita harus menuruti. Seperti orang tua saja. Ya, kamu meminta apa? Pokoknya perintahnya orang tua harus kamu ikuti. Bangun pagi, nyapu, ngepel, cuci piring, ya. Beresin tempat tidurmu, rajin belajar, harus sekolah tanpa absen. Nah, itu mungkin perintah salah satu orang tua. Kalau anak itu menuruti pasti tanpa diminta, ya saudara, orang tua melihat apa yang menjadi keperluan anak. Ya Pak ya? Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan jelas ayat ini katakan siapa yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, ya turutilah perintahku. Perintah Tuhan itu banyak saudara. Ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, oh banyak. Dan salah satunya saya akan ngambil, kita buka di dalam suratan Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Salah satu perintah Tuhan yang harus kita ikutin. Kalau memang kita ini mengasihi Tuhan. Ya, salah satunya saudara sudah datang pada pagi hari ini tandanya saudara mengasihi Tuhan. Ya, saudara tidak gubris dengan kelelahan mungkin, dengan keadaan tubuh kita mungkin yang lunglai ini, atau mungkin tidak pandang lagi di rumah, mungkin tidak ada apa-apa. Ya, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya cinta Tuhan, saya akan menuruti perintahnya. Salah satu perintah daripada Tuhan, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya, tentu saudara yang hadir senang dengan ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Amin. 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara di sini menumpang apa selamanya sih? Coba saya mau tanya. Saudara di dunia ini selamanya atau menumpang? Ya, kata istilahnya mek mampir ngombe. Ya. Nah, saudara, kita di dunia ini hanya menumpang. Engkau sore ono sing mati ya ndak tahu. Besok ada yang mati tidak tahu. Minggu depan, bulan depan, berapa bulan lagi ada yang innalillahi, kita juga tidak tahu. Karena kita mengerti bahwa kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Ya saudara, ayat yang 11 perhatikan. Pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang. Nah, ini menumpang itu kan pendatang ya. Nah, ya. Kita ini menumpang dikatakan di sini sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah, saya tidak bisa sebut keinginan daging itu ya apa? Memberontak, melawan, berani, tidak tunduk, tidak taat. Nah itu keinginan daging saudara. Maunya sendiri. Nah itu salah satunya misalnya. Nah itu ya contohnya. Ya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi.
Di tengah-tengah mereka yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Tuhan. Intinya, kesimpulannya, selama kita ada di dalam dunia ini, kita harus menjadi contoh. Apalagi saudara dan saya orang Nasrani, orang Kristen mek titik, dipagari oleh saudara-saudara kita seiman. Terus waru pemane desa Kristen harus jadi contoh. Nah, kira-kira jadi contoh apa enggak hidup kita ini? Kademangan, Wonokerto, Karangasem, Bonalegi, Pagelaran. Itu hidup kita di tengah-tengah mereka. Iya loh, iya Pak ya. Hidup kita di tengah-tengah mereka ini. Apatah lagi firman Tuhan katakan, ya cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita harus mempunyai hati yang takut kalau kita menyadari bahwa kita ini harus menjadi contoh, harus menjadi berkat, harus menjadi saksinya Kristus. Kita harus mempunyai hati takut kepada Tuhan. Dengan sikap kita, perbuatan kita, sepak terjang kita, apalagi ucapan-ucapan kita ini loh, hati-hati loh. Ya, ucapan-ucapan kita ini diperhatikan. Ya, terutama Tuhan. Kedua, saudara kita kiri kanan. Di mana kita berada, di mana kita pergi, omongan kita itu diperhatikan, hati-hati. Ojo sembrono. Karena kita menumpang. Dan hidup kita selama ada di dalam dunia ini, itu menentukan sorga atau neraka. Masuk neraka? Mau masuk neraka? Mau masuk sorga? Mau masuk sorga? Bapak Kapolsek itu katakan kita ini warga sorga. Polsek, non Kristen, malu, izin saudara. Kita ini warga sorga. Jangan emosi, tetapi hidup menurut Alkitabiah. Loh ini loh. Waktu saya dengar gitu, wisin saudara. Kepala hamba Tuhan ya, memimpin, apalagi saudara lepas pribadi. Di luar kesadaran kita dilihat, dirungokno, diincer, toko kiri, toko kanan, toko ngarep, toko mburi, nang dia kita pergi dilihat. Ki wong Kristen, ya apa uripe? Ya apa uripe? Tapi itu takutlah sama Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut kepada manusia saudara. Tapi menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi saksinya Kristus. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama. Ayo kita baca ayat ini. Takutlah terutama. 2, 3. Sekali lagi. Kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam. Berarti takutlah kepada Tuhan. Kemana kita berada, kemana kita pergi. Bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama tetangga kiri kanan. Bersama-sama saudara seiman, apalagi dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita harus menyadari siapa kita ini saudara. Siapa kita ini?
Kita adalah miliknya Kristus. Kita hanya menumpang, mek sementara. Urip ning donya iki lho mek sementara. Ayo sing apik-apik lah. Sing takut ambek Tuhan, sing nurut ambek Tuhan. Sing nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Biar yang sudah tidak takut sama Tuhan, biar kita-kita yang masih ada ini loh. Berapa yang hadir ini, tolong yang terima tamu tadi, dihitung berapa? Yang hadir sekarang ini loh. 50. Ayo sing saya ketiki sing takut ambek Gusti Yesus. Ajre menyang Gusti Yesus, lho kekon amin. Ya. Sing ono iki lho, ya sing kasih enggak teko sing loro-loro ya iso ditambah. Mari kita harus mempunyai hati yang takut setiap perbuatan tutur kata kita ini. Ya. Kita harus mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6. Siapa yang sudah dapat tolong bantu saya ya untuk membacakan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ayo cepat berdiri bacakan ayat ini dengan cepat karena ini jamnya saya ini dibatasi ini. Didengar oleh semua orang ini. Haleluya. Amin. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucu takut kepada Tuhan. Amin, haleluya. Modal kita tidak ada lagi. Takut. Orang yang takut kepada Tuhan disertai, dilindungi, tidak akan mengalami kekurangan, rezeki terus menerus. Ya, orang yang takut kepada Tuhan itu apa yang menjadi kewajibannya dilakukan. Apa yang menjadi keharusan dilakukan harus dilakukan. Itu orang yang takut pada Tuhan. Banyak hal saudara. Ya, tetapi dalam ayat 2 ini dikatakan supaya umur hidupmu yang masih ada ini loh, umur kita yang masih ada ini loh. Kita ajarkan kepada anak-anak cucu ayo takut pada Tuhan loh. Aku males nang ibadah. Loh, kenapa? Yo gak apa-apa, ayo ibadah. Kita ajar anak-anak kita, cucu kita. Ya. Neng sekolah minggu wayahe nyanyi sing temen. Gak oleh nggodho kancane, gak oleh guyu wae. Yo gak oleh dulinan ibadah tenan. Saya kok Jason mau sekolah, "Oh Mas, aku berangkat." Ndak boleh lari-lari. Ndak boleh godho kancane. Gak oleh peringisan. Yo, gak oleh guyon ae. Ya Oma, setiap pagi itu pesan saya. Kamu harus jadi contoh. Nah ini sudah. Dengan jelas ini. Ya Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Supaya umurmu yang masih ada ini. Ya supaya anak cucumu itu mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Nah ini harus. Takut ini memang merupakan keharusan, kewajiban. Mau tidak mau tetap kita harus mempunyai hati yang takut. Takut kepada Tuhan. Karena ini merupakan rahasia. Ini merupakan modal. Ini merupakan titik awal di mana kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita harus mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Ayub. Kita kenal Ayub toh, saudara kenal Ayub. Ya. Yang punya anak 10, yang kaya raya. Ya, saudara. Dan ayat yang pertama dalam pasal yang pertama dijelaskan Ayub adalah orang yang saleh.
jujur. Dan Ayub adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan mengembalikan anaknya yang 10 wis inalilahi dibalekno mbek Tuhan. Kekayaan ludes entek lenyap sama Tuhan dikembalekno, dibalekno. Sogene bondone, harta benda dibalekno. Karena Ayub mempunyai hati yang takut pada Tuhan. Sebab itu suami-suami didik istri saudara takut pada Tuhan. Ya, apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Orang tua juga wajib mendidik anak-anak dan cucunya untuk takut kepada Tuhan. Ya, saudara, di dalamnya mengandung menjadi berkat, menjadi saksi daripada Tuhan. Maka orang yang takut kepada Tuhan tidak akan mengalami kekurangan. Ya, apalagi sidang jemaat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 merupakan ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah, puji Tuhan. Besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kalau jemaat itu, ya saudara, mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, dengan jelas firman Tuhan katakan akan ditambah jumlahnya. Saudara percaya? Mari kita bergandengan tangan. Yang muda, yang tua, pria, wanita, kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Maka jumlah jemaat akan ditambahkan oleh Tuhan. Ya saudara, dan akan dihiburkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itulah janji daripada Tuhan ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Cornelius juga demikian, pasal yang ke-10 ayat yang pertama, coba lihat, perhatikan ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah ini, ya Cornelius bersama keluarganya boleh menjadi contoh. Ya, dia mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan suka memberi sedekah. Suka membagi-bagikan berkat. Ya banyak loh. Ya, bukan sedikit dikatakan di sini. Ya, ia memberi banyak sedekah. Ya, kepentingannya, kebutuhannya tidak diperhatikan. Ya, dia banyak. Ya, saudara, saya enggak muji Ibu Siani ini ya. Saya duwe opo enggak lali mbek saya, saudara. Ya, apapun sampai jeruk pecel lah, sampai koran lah butuh apa. Sampai Mekah, sampai Rina itu. Pokoknya tante butuh apa ngomong loh ya, tante butuh apa ngomong loh ya. Padahal saya enggak pernah nyuruh-nyuruh, saudara. Ya. Karena mempunyai hati yang takut, cuma keluarganya Cornelius itu demikian. Karena takut kepada Tuhan, ya, dan dia suka memberikan sedekah. Ya, seperti Ibu Mari ini. Kalau saya mau tugas ini entah pujian, entah firman atau ya pelayanan di luar Suaru, saya mesti nguntal telur kampung, saudara. Menambah kekuatan ya. Ada kalanya lemah, ada kalanya malam tidak bisa tidur. Itu mengganggu ya. Tetapi ya saudara, dulu Ibu Mimin
Ibu Mari setia memberikan telur kampung. Saya untali, saudara. Apalagi lek atene nglairno Bu Sofyan Gonalgi itu kudu nguntal 5. Menambah kekuatan untuk melahirkan. Memang saya praktekkan ya, telur kampung itu sangat baik. Tapi jangan sering-sering, paling tidak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ke anak juga demikian baik ya, telur kampung itu saudara. Kuningnya aja, bukan putihnya. Nah saudara, demikianlah ya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai hati yang takut. Dan saya sangat yakin jemaat yang masih ada ini, ya, kita bergandengan tangan mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban perintahnya Tuhan, kita lakukan. Apalagi minggu kemarin dengan jelas Ibu Yuli katakan menabur, menuai. Gak menabur, oleh di menuai ini. Yo, lek menuai tok gak menabur ku jenenge apa? Ayo. Hah? Menuai tapi gak tahu menabur itu apa namanya? Ayo lo jelas. Ojo isin-isin, ha? Maling, mencuri, geleme nak yo, panen tapi nandur mo. Geleme nompo memberi mo. Ada apa enggak orang yang demikian? Tapi saya sangat yakin jemaat yang masih ada ini saudara. Ya, kita senang menabur. Nanti kita akan menuai di sana. Di kerajaan sorga. Saudara menabur itu tidak sia-sia sama Tuhan, dicatat loh. Dicatat menabur apa? Menabur apa? Dicatat oleh Tuhan. Ya, selama kita ada dalam dunia ini, kita disertai, dilindungi, kita aman. Ya, saudara, kita sehat-sehat inilah ya salah satu hasil daripada kita menabur. Ya, sebab itu mari kita bisa menabur karena kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kepada kita, itu bukan milik kita. Amin. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan berkati, itu bukan milik kita, saudara, miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan semua itu. Jangan kita rasa, oh kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak mengeluarkan keringat, tidak mungkin bisa memperoleh itu. Tidak, itu semua miliknya Tuhan. Kita lahir tidak membawa apa-apa, firman Tuhan katakan baik di Ayub, baik di Timotius. Kita lahir, kita ada dalam dunia tidak membawa apa-apa. Ya saudara, itu semua miliknya Tuhan dan Tuhan titipkan kepada kita. Istri yang cantik, yang cerdas, yang cakap, itu juga titipannya Tuhan kepada suami. Ya, sewaktu-waktu Tuhan ambil, monggo. Suami juga demikian, anak-anak juga demikian. Dititipi sampai Tuhan. Harus kita pelihara, kita lindungi, kita jaga. Ya saudara, itu semua miliknya Tuhan. Mari dengan singkat saja firman Allah yang saya bawa. Ya saudara, mungkin rodok-rodok pedes ini. Tapi mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Tuhan. Ya saudara, di mana kita berada, kita harus menyadari banyak mata-mata yang melihat. Ya, karena kita dalam dunia ini hanya menumpang saja. Ya, dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang. Kita anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, yang tiap saat kita dengar firman Allah, kita terima firman Allah, supaya kita boleh menjadi contoh lewat tutur kata kita, perbuatan kita. Ya saudara, dan selama kita ada di dalam dunia, hidup kita itulah yang menentukan. Dan saya yakin kalau kita takut kepada Tuhan, kita semua masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Haleluya. Ya saudara, mari kita akan berdiri semua. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya dan kiranya Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan supaya kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dalam dunia ini. Tapi selama kita diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini, kiranya firman Allah itu boleh menjadi perintah dan itulah yang kita turuti, kita lakukan.
Ya, supaya kita boleh menikmati janji Tuhan. Orang yang takut tidak akan mengalami kekurangan. Orang yang takut akan diberikan rezeki berlimpah-limpah. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Ya saudara, dia akan lebih lanjut berbicara, berfirman kepada kita. Tidak cukup sampai di sini, tetapi kiranya hati yang takut pada Tuhan itu boleh melekat dalam hidup kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Kita menyanyi dengan menutup mata. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Roh Suci pimpinku setiap hari. Roh Suci pimpinku setiap hari. Hidupku diberkati dan ku jadi berarti. Roh Suci pimpinku setiap hari. Roh Suci pimpinku, Roh Suci pimpinku setiap hari. Amin, amin, amin. Roh Suci pimpinku setiap hari. Hidupku diberkati, aku jadi berarti. Roh Suci pimpinku setiap hari. Roh Suci pimpinku setiap hari. Bapak Victor tampil di depan. Suci pimpinku setiap hari. Hidupku diberkati, aku jadi berarti. Roh Suci pimpinku setiap hari. Mengucap syukur Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa kehidupan kami telah terang dan karah-Mu Tuhan.
Kami adalah suratan-suratan yang terbuka Tuhan, yang dapat dibaca oleh orang lain. Bila kehidupan kami Yesus boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang sekitar kami. Hidup kami bukan menjadi batu sandungan Tuhan untuk orang-orang yang rindu untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Layakan kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Kau. Biar kami hanya memandang pada kasih setiamu Tuhan. Agar hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Dan melalui kehidupan kami Yesus, Namamu dipermuliakan Yesus. Orang lain boleh melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami Yesus dan anak-anak-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kami. Kau melihat setiap hati kami Yesus. Engkau mengajar kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Ku takut akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih mengasihi saudara-saudara kami Yesus. Terutama kami boleh belajar mengampuni Yesus. Seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini Tuhan, belum menjadi rema, belum menjadi kekuatan Tuhan, pedoman hidup kami. Hidup kami lebih baik lagi. Hidup kami boleh menjadi berkat dan saluran nama untuk dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap kasih kemurahan-Mu, berkat-Mu Tuhan Kau limpahkan bagi hamba-Mu sudah menyampaikan benar firman-Mu. Bila kesehatan, apapun jadi keperluannya Tuhan, boleh Kau cukupkan Tuhan. Dan hari-hari ke depan Kau pakai lebih heran lagi. Melalui kebenaran firman yang disampaikan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Dan datang Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Nama-Mu saja Tuhan yang memang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke Aku Nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem
memberikan kesempatan untuk memberikan korban di kota, baik itu persepuluhan maupun kas gereja. Amin. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kas gereja, persepuluhan, bahkan pembangunan yang ada. Tuhan akan membalas, memberkati dengan berlipat ganda. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan, yaitu 6 Maret 2022. Yang worship leader adalah Bapak Victor, kemudian singersnya Ibu Supi, Bapak Mesri dengan Saudari Eci, kemudian LCD Saudari Via, pemain musik Bapak Mul, Bapak Andre dengan Saudari Angel. Kemudian untuk petugas streaming Bapak Dodi, Asher nanti Saudari Kesia dengan Bapak Ibu Tesno. Dan untuk kolektan Bapak Ibu Iwan untuk minggu depan. Kemudian untuk doa hari Jumat tanggal 4 bulan Maret 2022, yang pimpin doa adalah Ibu Kanti. Ini titipan dari komisi doa, itu Ibu Dia. Jadi nanti yang memimpin adalah Ibu Kanti. Demikian pengumuman untuk minggu depan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan hari ini. Kiranya kekuatan dan berkat yang daripada Tuhan setelah kita melayani dengan kesungguhan hati menjadi bagian kita semuanya. Baik singers, penerima tamu, kolektan, pemain musik, LCD, sound system. Tuhan yang membalas, memberkati semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengumuman, dan waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Jam 8.17 kita hampir saja mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada setiap bapak-bapak dan juga mas-mas yang sudah membantu menyiapkan tempat ibadah kita. Dan setelah ibadah saya mohon kesediaannya kembali untuk membereskan lagi, karena halaman pastori ini nanti sore akan dipakai untuk menampung material yang akan datang, saudara ya. Jadi kita tetap bersabar dan setia menyiapkan tempat ibadah sementara ini. Semoga ini kita ibadah di sininya tidak lama-lama, saudara ya. Saudara berdoa supaya pembangunan kita lancar, dan minggu ini akan mulai masuk dalam pembangunan dinding. Dan kalau saudara melihat di belakang sudah ada batako yang mulai didatangkan. Jadi kita sudah beli 3.000 batako, dan selanjutnya kalau Tuhan berkati kita akan beli lagi 3.000, jadi kita butuh 6.000, saudara ya. Dan saudara tetap berdoa kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan pembangunan gedung gereja yang baru GBDI Ebenezer. Bukan hanya berdiri, target kita bukan hanya gedung itu berdiri, tetapi berdiri dengan indah. Amin. Berdiri dengan indah, itu target saya, saudara ya. Jadi bukan hanya berdiri saja, tetapi berdiri dengan indah. Karena seberapa indah pun gedung itu berdiri akan memperlihatkan betapa besarnya kuasa Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena kalau gedung itu bisa berdiri dengan indah hanya semata-mata karena mujizat yang Tuhan kerjakan dari hari ke hari kepada kita jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan terima kasih juga buat setiap apa yang saudara lakukan dalam proses pembangunan ini, baik dari segi keuangan, saya sangat-sangat salut dan angkat jempol saudara, bagaimana jemaat Tuhan rindu memberikan yang terbaik. Rasa-rasanya saya melihat keuangan-keuangan dari saudara yang masuk ini, rasanya saya nggak mampu mau menerimanya, saking saya bersyukurnya. Bukan dari segi nominalnya atau besar kecilnya saudara, tapi dari saya bisa melihat bagaimana saudara rindu menabur yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan yang baru ini. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus yang balas memberkati. Dan juga buat saudara yang mungkin belum bisa ikut menabur, jangan berkecil hati. Saudara bisa lakukan dengan bagian yang lain, misalnya saudara dengan doa. Itu yang terpenting saudara ya. Tetap tenang, tetap berdoa, hanya itu yang saya minta dari awal. Dan kita sudah melihat bagaimana kuasa doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan terima kasih juga buat setiap bantuan dalam bentuk yang lain, tenaga, waktu, saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang menyediakan waktunya datang ke tempat pembangunan yang ada untuk sama-sama pekerja yang lain, membantu segala aktivitas di belakang saudara. Terima kasih juga ibu-ibu yang juga membantu dalam segi memasak, menyiapkan kopi, teh, kue. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau mungkin saudara rindu, memang sekarang tidak dijadwal oleh Ibu Sri untuk masalah kopi dan snack saudara. Akan tetapi bila saudara memiliki kelebihan gula, kopi, jajan di rumah, boleh dilempar ke sini saudara. Supaya para pekerja ini semakin semangat saudara ya. Karena Mas Kris ini kalau nggak lihat kopi ngantuk saudara. Nanti kalau telat 5 menit saya yang dimarahi saudara ya. Jadi supaya saya nggak dimarahin, jadi saudara tolong kalau punya kelebihan kopi bisa dilempar ke Pastori. Kemarin jangan khawatir, saya sudah belikan kopi dampit saudara, katanya itu kopi yang enak, jadi jangan khawatir Mas Kris ya, itu kopi yang paling sip supaya semakin semangat membangun gedung yang barunya. Jadi itu saudara ya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah saudara ya. Nanti takutnya suaminya kepengen kopi loh, nanti kopi nih, terus tak kayak no Pastori kape, waduh. Nanti saya yang diprotes saudara ya, kalau ada gitu. Kalau enggak masalah saudara ya. Tuhan sampai hari ini mencukupkan segala yang kita butuhkan, puji Tuhan, haleluya. Mungkin itu tentang pembangunan, jadi uang yang masuk totalnya sekitar berapa Ibu? Ya. Ini garis besarnya aja saudara ya, kalau mau detailnya saudara bisa langsung ke Ibu Bendahara kita. Ya, terima kasih. Jadi dana yang masuk totalnya 79.585 dan material yang berupa material sekitar 6.830.000. Jadi total pemasukan baik dana maupun material itu sekitar 86.415.000. Haleluya, puji Tuhan. Datangnya dari mana nggak tahu, dari Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Pengeluarannya 60.559.100, saldonya 19.025.900. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Ibu Bendahara, Ibu Supik dan Ibu Nana yang selalu setia mengatur keuangan. Kalau saudara lihat saldonya 19 juta, yang suka belanja jangan dulu ya. Memang ini saya mandatkan Ibu Bendahara supaya tidak deg-degan tiap hari Jumat,
Jadi ini untuk keperluan tukang, saudara ya. Jadi kasihan ibu-ibu bendahara ini kalau tiap Jumat deg-degan. Jadi 19 juta ini untuk keperluan tukang 1 bulan ke depan Tuhan sudah siapkan. Kalau ada berkat masuk lagi, kita akan belanja lagi. Jadi kalau mau belanja, saudara berdoa dulu gitu ya. Ya, Pak Victor ya. Imannya di mana imannya? Ya, puji Tuhan. Melewati setiap proses ini saya bersuka cita kalau saudara semuanya tidak dengan beban, tidak dengan sedih, susah, tetapi dengan sukacita karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan, itu tentang pembangunan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami atau panitia pembangunan yang ada. Dan saudara, seperti yang dikatakan Ibu Yuli tadi, hari Jumat ada doa pukul 5 sampai 5.30. Jadi hanya 30 menit saudara, tolong sempatkan, siapkan waktu saudara untuk mengikuti doa. Karena karena doa saja kita mampu dan Tuhan tetap menolong kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sepertinya masih ada sampai selesainya relokasi, saudara. Jadi kemungkinan sekitar 3 atau 4 hari lagi sudah selesai di bangunan yang lama, sehingga kemungkinan besar aparat akan tetap mendampingi jalannya relokasi supaya berjalan dengan kondusif. Jadi sampai mungkin sekitar 4 hari lagi. Itu saudara yang bisa saya sampaikan. Saudara juga berdoa buat setiap aparat yang ada ya. Mereka memberikan pengamanan untuk supaya jalannya relokasi ini berjalan kondusif. Kita tidak bisa membalas apa-apa dengan apa yang beliau-beliau sudah lakukan. Saudara tolong berdoa supaya Tuhan sendiri yang membalas, memberkati. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Diangkat dan sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan berkenan merahmati ibadah kami pada pagi hari ini, umat-Mu boleh datang dengan membawa segala korban persembahan yang dapat kami berikan kepadamu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik itu korban persepuluhan, korban tantangan, korban ucapan syukur, dan juga korban untuk menabur bagi pembangunan gereja Tuhan yang ada. Tuhan, kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu dengan apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Kami belajar memberikan yang terbaik, ini yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang balas memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap keuangan yang boleh umat-Mu persembahkan kepada Tuhan. Sehingga keuangan kami ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa buat umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, keluarga Bapak Yohanes Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan juga Tuhan keluarga-keluarga yang lain Tuhan, yang saat ini sedang dalam sakit penyakit. Anak dari Bapak Andre Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik umat-Mu yang masih dalam proses pemulihan, Tuhan tolong, Tuhan tilik setiap keberadaan kami umat-Mu. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu yang sanggup Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Parman Tuhan pulihkan, Ibu Mimin Tuhan pulihkan. Baik saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, supaya Tuhan di dalam pertemuan ibadah yang selanjutnya kami dapat bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Proses pembangunan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan segala yang kami butuhkan Tuhan, seturut dengan kekayaan-Mu. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau sanggup melakukan segalanya yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Kau beri untuk melewati proses ini Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan umat-Mu, jemaat-Mu, domba-domba yang Kau kasihi. Sehingga Tuhan umat-Mu tetap bersatu, tetap bergandengan tangan, tetap bersuka cita menopang, berjuang bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan karena hamba-Mu, tetapi ini karena pekerjaan kuasa Roh-Mu sendiri Tuhan, yang bekerja di antara setiap umat-Mu. Kami mengucap syukur dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap pekerja yang ada, baik itu di tempat relokasi, gedung yang lama, dan juga Tuhan di gedung yang akan sedang kami bangun ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat setiap para pekerja yang ada. Berikanlah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga sampai terselesaikannya semua pembangunan ini dan juga relokasi yang ada. Tuhan, para pekerja yang ada boleh dilindungi oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang dapat kami panjatkan kepada Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat Tuhan ke atas kita semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, persekutuan dalam urapan Allah Roh Kudus boleh turun menyertai kita mulai hari ini sepanjang hidup kita, sampai Maranatha kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama engkau di bumi ini, diberkatilah roh, jiwa dan tubuhmu oleh Allah Immanuel itu. Terimalah berkat ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku